Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayah bunda serta siswa-siswi anak-anak Ustaz yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah sekarang kita masih berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah dengan baik. Gimana anak-anak Ustaz, lancar puasanya? Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah Ramadan, menjalankan ibadah puasa serta ketaatan-ketaatan yang lain. Anak-anak Ustaz, siswa-siswi SDIT Sabilus Sunnah, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. InsyaAllah pembahasan kita pada kali ini masih melanjutkan tentang berbakti atau tentang menjadi anak yang saleh. Tentang menjadi anak yang saleh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana ciri atau tanda anak-anak yang saleh dan salehah. Bahwasannya anak-anak yang saleh dan salehah, ciri yang pertama yaitu apa kemarin? Yaitu menjalankan ibadah, rajin beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Nah, sekarang kita masuk kepada ciri yang berikutnya, yaitu ciri yang kedua. Ciri anak yang saleh dan salehah itu adalah yaitu mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka yang berbakti kepada ayah ibundanya. Mereka yang berbakti kepada papa, mamanya, kepada abi dan umminya. Ini adalah ciri khas anak yang saleh dan salehah. Anak-anak Ustaz, siswa-siswi SDIT Sabilus Sunnah, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Nah, bagaimana bentuk berbakti kepada kedua orang tua? Bentuk berbakti kepada kedua orang tua yaitu dengan yang pertama sekali dengan mentaati kedua orang tua di dalam ketaatan kepada Allah. Ulangi, yaitu dengan mentaati kedua orang tua di dalam ketaatan kepada Allah. Misalnya nih, anak-anak Ustaz disuruh oleh orang tua untuk melaksanakan salat. Dipanggil misalnya, wahai Syauki misalnya. Atau dipanggil misalnya, wahai Azam. Atau dipanggil misalnya, wahai Abdul Razik. Ayo salat dulu nak misalnya. Disuruh salat oleh orang tua. Atau disuruh ngaji oleh orang tua. Wahai Marsha, ayo ngaji dulu misalnya. Ini adalah bentuk berbakti di dalam ketaatan. Maka anak yang saleh itu mereka segera memenuhi panggilan orang tua di dalam hal tersebut. Di dalam hal apapun, semoga Allah berikan anak-anak Ustaz kebaktian kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, di antara bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, dan ini adalah ciri khas anak yang saleh dan salehah, yaitu mereka yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dia senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Di dalam ibadahnya dia berdoa kepada Allah untuk orang tuanya. Dia udah rajin ibadah, kemudian dia mendoakan orang tua. Apa doa kedua orang tua? Yang insya Allah anak-anak Ustaz sudah hafal semuanya. Apa doanya? Allahumma firli. Coba lanjutkan bareng-bareng. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dan kasihanilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana engkau menyayangi, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Ini doa kita. Kita doakan pertama untuk orang tua kita agar Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Kemudian yang kedua, kita doakan kepada Allah agar Allah menyayangi kedua orang tua kita. Ini adalah bentuk bakti anak yang saleh dan salehah kepada orang tuanya. Karena anak Ustaz, jangan lupa berdoa. Setiap saat, setiap salat, di dalam sujud, kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Doakan ampunan, doakan agar disayangi oleh Allah, agar diberikan kesehatan
agar berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kemudian yang ketiga, ciri khas anak yang saleh dan saleha yaitu dalam bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya adalah dia yang senantiasa menyenangi hati orang tua, membuat orang tuanya bangga, bukan sebaliknya. Kalau dia senantiasa membuat orang tuanya bahagia, melihat prestasinya, melihat kerajinannya, rajinnya di dalam beribadah, rajinnya di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, maka orang tuanya akan senang. Ini adalah bentuk menyenangkan hati orang tua. Karena Ustaz harus berusaha untuk menyenangkan hati kedua orang tua. Tidak boleh kita membuat orang tua marah. Tidak boleh kita membuat orang tua kita jengkel kepada kita, nak. Tidak boleh kita membuat orang tua kita sampai meneteskan air mata gara-gara ulah dan tingkah laku kita. Inilah ciri khas anak yang saleh, yaitu yang dia senang, bahagia bertemu dengan orang tua. Orang tua pun bahagia bertemu dan berada ketika berada dekat anak-anaknya. Karena anak Ustaz, pesan Ustaz kepada anak-anak Ustaz semua, jadilah anak yang saleh dan salehah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbakti kepada kedua orang tua, menyenangkan hati orang tua, mendoakan kedua orang tua, patuh dan taat kepada kedua orang tua di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak Ustaz semua menjadi anak yang saleh dan salehah, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dicintai oleh Allah dan disayangi oleh kedua orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.